Baik, teman-teman, saya buka ya. Apa kabar? Selamat pagi. Salam sejahtera buat Pagi, kita Bu. semua. Ya, di sini saya akan sharing atau memberikan materi tentang apa, teman-teman? Pemasangan gitu. Pemasangan NGT. Suaranya. Ya, pemasangan NGT. Siap. Sebelumnya, teman-teman, NGT itu apa? Nasogastrik tube ya. Udah pernah lihat belum? Kalau misalnya mampir di rumah sakit, terus kemudian ada pasien yang sedang diselang atau mungkin sudah diselang. Rasanya kelihatannya ngeri ya. Nah, itu Iya, tujuannya ngilu, Bu. buat apa? Iya, tujuannya buat apa? Memasukkan nutrisi. Iya, tujuannya Dari memang hidung ke lambung. betul dari hidung, memasukkan nutrisi atau memberikan nutrisi ya. Nah, kenapa harus dilakukan itu? Indikasinya buat apa? Pasien-pasien yang diberikan NGT, indikasinya karena apa? Kok bisa dilakukan NGT? Tidak bisa mengunyah makanan. 1, tidak bisa mengunyah makanan. Terus, Penurunan kesadaran. betul sekali, penurunan kesadaran. Terus, apa lagi? Bayi lahir prematur. Bayi lahir prematur. Oke, berarti itu kasus bayi ya atau anak ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Pasien mengalami penyempitan atau sumbatan saluran pencernaan. Baik banget. Yang sering terjadi sama yang suka ngerokok, biasanya ada apa? Penyakit apa? Penyakit paru. Ya, yang hubungannya dengan tenggorokan. Karena susah menelan itu tadi. Faringitis. Ya, dia ada kanker di sekitar saluran. Kerongkongan apa tenggorokan kalau buat makan itu? Kerongkongan, Bu. Iya, Bu. Kerongkongan apa tenggorokan? Ayo. Kerongkongan. Dibaca lagi. Saya sudah ngirimin untuk instrumennya ya, teman-teman. Sudah dibuka belum atau sudah diterima belum dari PJ? Kalau belum, silakan ditanyakan ke PJ-nya. Saya sudah kirim. Terus kemudian dibaca satu persatu dulu. Nah, sambil baca kita tonton video ya, karena saya di sini nggak bisa mempraktekkan secara langsung, karena teman-teman memang harus apa namanya benar-benar lihat bagaimana memasangnya. Saya siapkan video aja ya di YouTube. Ya, Bu. Sebentar, sebentar. Oke, kebaca nggak? Ada nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Kelihatan? Bu. Oke. Kelihatan. Ya, Kelihatan. dicek ya, diperhatikan sesama mungkin. Check it out. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Indra. Halo, perkenalkan, nama saya Dira. Hari ini kita akan kasih info tentang apa ya?
Digunakan adalah sarung tangan, kulit kosong, jas, alat steril, filter, gunting plaster, lem, dan stetoskop. Pertama kali dilakukan adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun cuci tangan. Kedua, memakai sarung tangan. Ketiga, pasien ditempatkan dengan posisi 45 derajat atau lebih dengan kepala tegak. Keempat, memeriksa lubang hidung dan memilih lubang hidung yang memungkinkan. Kelima, menentukan ukuran panjang yang tepat untuk selang NGT dari posisi psoedous sternum sampai ke hidung, kemudian ke telinga dan tandai dengan klem. Keenam, melumasi dengan jeli ujung panjang tube NGT 10 cm. Ketujuh, memasukkan selang melalui lubang hidung sampai tenggorokan dan jika pasien sadar diminta untuk menelan dan dilanjutkan sampai selang yang sudah ditandai. 8. Memeriksa posisi selang dan difiksasi dengan plaster di tulang pipi. 9. Menghentikan 10 cc udara melalui selang NGT dan mendengarkan dengan stetoskop di atas lambung suara udara. 11. Pintu dibuka, kemudian ujung bawah selang diikat dan dibuka jika akan memasukkan makanan. 12. Memindahkan semua peralatan dan membuang alat-alat bekas pakai dan pemasangan NGT sudah selesai. Ibu tadi pemasangan NGT sudah selesai. Mungkin kalau ada apa-apa bisa terima kasih Bu, ya. Oke. Halo. Halo, Sudah dilihat videonya, saudara? sudah. Udah, Bu. Eh, Ya udah, Bu. gimana? Responnya, teman-teman. Setelah melihat video dengan apa yang penilaiannya atau ada yang ketinggalan mesti karena masih banyak yang baru datang. Selamat datang. Dari apa yang tadi dilihat videonya, kira-kira teman-teman bisa dimengerti tidak? Insya Allah bisa. Bu, cara-caranya bisa, Bu. Cara-caranya bisa dilihat Bu, tadi. Iya, itu langkah-langkahnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, tapi ada yang nanti akan ada yang dievaluasi. Salah satunya ya. Nah, di video tadi ambil yang paling cepat ya, maksudnya bukan cepat, maksudnya yang paling singkat, Bu. ya yang paling singkat. Nanti teman-teman boleh eksplorasi lagi video yang lain untuk lebih lengkapnya. Tapi di situ sudah lengkap, ada fase-fasenya yang diperlukan ya. Ada fase apa aja yang kalau misalnya mau ketemu sama pasien? Orientasi. Orientasi. Itu setelah prainteraksi, setelah apa aja fase-fasenya yang biasa teman-teman lakukan kalau di skill lab? Fase
Yang saya kirimkan itu loh, dibaca. Fase prainteraksi. Oke, fase prainteraksi itu biasanya digunakan atau buat persiapan perawat ya, untuk persiapan alat, terus kemudian cek benar pasien ya dengan rekam medisnya ya. Jadi jangan sampai kamu melakukan NGT tapi salah pasien ya. Yang kamu NGT mungkin keluarganya, itu jangan sampai. Apalagi tukang sapunya ya. Jangan sampai itu terjadi. Terus kemudian cuci tangan juga masuk fase prainteraksi. Nah, terus kemudian tadi mbak-mbaknya juga sudah melakukan fase orientasi, di mana di situ ada menyapa, terus kemudian memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan tindakan, terus kemudian ada prosedur, kesiapan, bahkan menutup tirai atau kalau dalam hal tersebut ada ruangan, jadi ditutup tirainya ya. Terus kemudian fase kerjanya ya, walaupun sangat singkat tapi itu sudah mewakili. Ya, ada apa aja fase kerjanya? Menyiapkan Menjaga alat tambahan. privasi. Memasang handuk di atas dada pasien dan menaruh tisu pada jangkauan. Iya, walaupun di video tidak ada ya, tidak terdapat. Ada nggak tadi? Memasang handuk? Nggak ada, Bu. Nggak Nggak ada ya. kelihatan, Bu. Berarti kita sesuaikan dengan instrumen yang kita miliki ya, teman-teman. Nah, jadi ambil yang sesuai, terus kemudian tambahkan yang tidak sesuai. Setuju ya? Setuju, Bu. Oke, siap. Ya, Bu, setuju. Terus kemudian apa lagi? Bila pasien tadi disebutkan bila pasien apa namanya? Tidak koma atau sadar, minta pasien menelan. Ya. Gunanya buat apa itu fungsinya? Ya, agar selangnya cepat sampai. Agar tidak nyasar si selang NGT-nya. Ya, coba kamu bayangkan atau kamu praktekkan antara bernafas dengan menelan. Bisa nggak dilakukan bersama? Enggak, Bu. Enggak. Salah satu. Nggak bisa ya, karena kita ada katup yang namanya katup apa di saluran pencernaan? Hah? Katup apa yang buat dia apa namanya? Mengatur jalannya pernafasan dan makanan yang ada di sini. Epiglottis. Nah, pinter banget epiglottis ya. Jadi kalau misalnya makanan dia akan nutup di saluran pernafasan. Kalau misalnya pernafasan dia akan menutup di saluran pencernaan. Seperti itu seterusnya. Ya, makanya benar sekali kalau orang tua mengatakan, "Hei, kalau makan jangan minum, jangan bicara," gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk mengatur bahwa kalau misalnya lagi ngomong, makan, terus kemudian bernafas itu bisa terjadi kecelakaan. Kecelakaannya ya tersedak itu gitu ya. Nah, terus selanjutnya apalagi teman-teman yang sudah dibaca? Mencuci tangan sudah ya tadi ya. Nah, ini mengukur, menentukan panjang selang, iya betul. Ya, tapi kalau di apa namanya? Kalau di video tadi itu nempel ke pasien. Harusnya jangan nempel ya. Jangan nempel. Karena bagaimanapun juga itu wilayah steril. Jadi jangan nempel. Karena mau masuk ke anggota tubuh manusia, ya benar-benar harus steril. Dan kalau misalnya itu harus dilakukan satu pasien satu tub ya. Syukur-syukur dilakukan perawatan NGT setiap hari. Ya. Ini masih 32 mahasiswa, yang lain masih pada tidur. Iya, terus kemudian memberi jeli di bagian tub ya. Nah,
Membeli jelinya tuh nggak usah terlalu banyak. Coba bayangkan kamu jeli dilepet-lepetin di situ, terus kemudian kebanyakan gimana rasanya? Nggak enak kan, nggak nyaman kan? Ya udah, jadi jangan kebanyakan, cukup di ujungnya saja. Ya, itu sudah memberikan pelumas untuk memasukkan di awal lubang ya, karena kalau tidak dilumasi kasihan pasiennya. Terus kemudian apa lagi teman-teman? Nah, tadi mengkomunikasikan dening oksigen. Komunikasikan kalau misalnya mau dimasukkan ya. Jadi walaupun pasiennya koma, teman-teman tetap meminta izin ya. Artinya gini, komunikasi, Bu, saya masukkan ya gitu. Jadi jangan asal tujlep-tujlep tapi kamu nggak ngomong apa-apa ya. Jadi apapun kondisi pasien, kamu tetap lakukan terapeutik komunikasi ya. Jadi nggak diem aja asal lakukan sesuatu dilakukan di pasien. Sampai sini paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham. Bu. Oke. Terus kemudian baru memasukkan NGT melalui lubang hidung yang sudah di apa tadi? Diukur ya. Tadi ukurnya gimana? Ukurnya? Dari ujungnya, terus kemudian ngukurnya ke Telinga. mulut. Mulut kemana? Ya Allah, sudah 10 menit paham, Bu. lagi. Apa ya? Ya ke lambung, Bu. Dari hidung ke lambung, Bu. Dari dari mulut ke telinga, terus telinga ke bagian lambung. Bagian mana tuh lambung itu? Paling enak itu ada di dada paling ujung, namanya PX, processus xiphoideus. Ya, kalau misalnya kamu mau meraba di bagian ulu hati itu, yang terakhir kamu raba itu adalah PX. Ya. Terus kemudian apalagi baru memasukkan. Nah, yang tadi saya mau evaluasi yaitu memasukkan udara. Nah, itu sekitar 10-20 cc udara dipencet secara cepat ya atau bersamaan dengan menggunakan stetoskop. Kamu cek pakai stetoskop awalnya, terus tempelkan ke bagian lambung, baru kamu hembuskan anginnya, ya, buk gitu. Sehingga kalau misalnya berhasil masuk ke lambung, itu akan kedengeran suaranya, buk gitu. Ya, tapi kalau misalnya di video itu kan pelan-pelan itu nyik, ya itu nggak akan kedengeran udaranya. Ya, jadi evaluasinya itu. Nanti kalau misalnya kamu lakukannya dengan agak cepat ya, buk kayak gitu, sehingga akan kedengeran. Terus apa lagi ya? Kalau enggak ada cara lain yaitu dengan mempersiapkan cup of water terus kemudian ditempelkan. Nah, kalau misalnya ada gelembungnya, itu artinya dia masuk mana? Masuk beda ya, bukan ke lambung tapi ke paru-paru. Terus kemudian sudah, setelah semuanya selesai, kamu fiksasi. Nah, makanya tadi fiksasi tuh kalau saya paling terakhir. Oke, teman-teman, ada waktu 7 menit untuk diskusi, silahkan diskusi. Ada yang bertanya, silahkan. Aku mau nanya apa? Bu, izin bertanya. Silahkan, Mas Farhan. Kalau pasiennya mengalami tersedak itu gimana, Bu? Apakah kita lanjutkan atau berhenti atau dikeluarkan lagi, Bu? Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Farhan. Biasanya pasien akan tersedak itu ada indikasi salah saluran, ya, salah saluran. Nah, kamu tarik lagi itu selangnya, ya. Setelah ditarik kembali, terus kamu kasih waktu jeda berapa detik atau berapa menit, baru kamu melakukan kembali dengan prosesi yang masuk awal gitu, ya. Sama kayak kamu tersedak, ya jangan diteruskan, namanya tersedak itu artinya dia punya indikasi salah saluran nih, gitu ya Mas Farhan.
tarik aja. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Siap. Ada yang lain, saudara? Dari instrumen yang saya berikan ya, silahkan dibaca, dilihat, diraba, dikerawang. Ya. — 32 mahasiswa. Yang lain kemana ini? Masih pada tidur, Bu. Tidur mungkin, Bu. Berangkat demo. Iya, Bu. Emang ada demo apa? OTW. Demo. Duitnya habis. Oke, teman-teman. Selanjutnya itu ada materi tentang pemberian makannya ya. Jadi kalau tadi ada instrumen pemasangan, selanjutnya harusnya ada pemberian. Ya, nanti itu beda sendiri instrumennya. Nanti suatu saat nanti saya kasih ya. Jadi nanti bisa melengkapi dari data materi pemberian NGT. Tapi waktunya sudah habis, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan ini sharing video untuk memberi makan. Jadi nanti saya share materinya saja ya. Ibu. Ya, setelah Mas Farhan ada lagi yang bertanya, silakan. Ini pada di mana ini? Di rumah atau di kosan? Di Di kosan, Bu. kosan, Bu. Oh, Di kosan, Bu. Kosan, Bu. Bu, apa ya? Ukuran. Bu, itu di-mute, Bu. Bu, speakernya dimatikan. Nggak kedengeran. Iya, saya lagi ngobrol sama Pak Danang. Oh. Apa sih, duit? Bos banget. Nah, ada yang mau bertanya atau mau ngobrol sama saya? Silahkan, waktu masih 4 menit. Nanti Pak Bu. Danang akan nge-share link-nya yang baru ya, karena waktu saya habis di sini, jadi Pak Danang nggak bisa masuk ke sini. Jadi mending link baru aja, ya. Tadi ada apa, Bu? Bu, saya jadi Jangan bertanya. disebut ya. Apa? Gimana Mas Agun? Mudah-mudahan Bu, bisa menjawab. Ukuran NGT pada anak sama dewasa sih sama apa enggak, Bu? Pastinya berbeda, Mas. Bentar. Oke, teman-teman. Pastinya berbeda dari ukuran NGT dewasa dan anak-anak. Kalau yang dewasa itu biasanya kita pakai ukuran 14 sampai 20. Kita cek juga pasiennya. Terus kemudian kalau anak ukurannya biasanya kita ambil 8 sampai 16. Jadi kayak kita apa ya? Ngomong susah banget. Injeksi. Jadi semakin ke injeksi atau kebalikannya ya. Nah, itu akan jadi anak-anak jadi 8. Oh, enggak kebalikannya. Jadi sesuai dengan anak-anak ukuran 8 sampai 16. Terus kemudian bayi ukurannya nomor 5 sampai 7. Ya. Jadi nanti bisa membedakan akan lebih kecil dari yang bayi dan anak kecil. Itu Mas Agun. Iya, Bu. Iya, tahu.
kita ada 1 menit lebih sedikit untuk evaluasi ya, untuk terminasi di perjumpaan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dan sudah memperhatikan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Ya, terima kasih juga ada 2 penanya, Mas Farhan dan Mas Agun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Danang untuk materi selanjutnya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Nanti saya share materinya. Iya, Bu. Bye. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Dah. Baik, Bu. Terakhir kita sesi foto ya. Bye-bye. Ya, sesi foto. Ya, aduh. Ayo dibuka semuanya. Aduh, Bu. Baru bangun, Bu. Aduh. Ya, 1, 2. Bu, baru bangun, Bu. Ayo dibuka semuanya. 1, 2, 3. Maaf, Bu. Lampunya remang-remang, Bu. Ulangi. 1, 2, 3. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye, Bu. Bye, Bu. Apa? Aduh, Bu.